ayat suci Al-Quran dan menerjemahkannya dan sedikit membahas sampai pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Infitar ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, apakah yang telah membuatmu terpedaya? Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka, apakah yang telah membuatmu terpedaya? Apakah yang telah membuatmu itu durhaka? Kepada siapa? Allah mengatakan, kepada kita yang merupakan ciptaannya. Wahai sekalian manusia, apa yang telah membuatmu durhaka kepada Tuhanmu Al-Karim, Tuhanmu yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat sebelumnya mengatakan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan dan dilalaikan. Ya. Dan ini kapan manusia mengetahui apa yang akan menjadi balasan-balasannya, yaitu ketika di hari akhir. Dan ayat sebelumnya, yaitu ayat kelima, ketika Allah mengatakan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, manusia itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Itu dia bisa mengetahui ciri-cirinya, baik saat dia memulai memasuki alam kematian dari awal, dan itu dia ketahui secara umum. Dan setelah manusia dihisab, barulah di situ dia mengetahui secara terperinci. Saat manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawanya, ya, kemudian dia dikuburkan, maka di situ manusia sudah bisa mengetahui nasibnya nanti di akhirat seperti apa, walaupun dia masih di alam barzakh. Tapi secara umum dulu, dia bisa mengira-ngira dengan kondisinya dia di alam kubur. Saat manusia berada di alam kubur, kemudian dia bahagia di sana, kuburannya lapang, terang benderang, wangi surga sampai ke dalam kuburnya, maka manusia dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera ditegakkan hari kiamat, karena dia tahu betapa nikmatnya surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Dia telah mengetahui nasib saya akan indah. Namun ketika manusia dia wafat, kemudian keburukannya lebih banyak daripada kebaikan, maka dia akan gelisah, dia akan sedih, dan dia akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, gak mungkin kau sudah mati, lagi pula kau datang dari sana, ngapain balik lagi? Kesempatan cuma satu kali. Maka manusia tersebut sudah bisa mengetahui nasibnya, bagaimana nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia belum tahu yang mana yang
salah, yang mana yang benar. Dalam arti secara terperinci. Nah, secara terperinci manusia akan mengetahui alimat nafsun ma qaddamat wa akharat itu ketika manusia nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu apa yang pernah dia lakukan dari awal dia akil balik sampai dengan wafat. Kata seorang ulama di antaranya Syekh Adham Al-Asimi, ulama dari Suriah. Beliau menyampaikan, kalau saja di dunia kita mengenal yang namanya kamera HP, kamera baik yang HP ataupun kamera yang bagus, kemudian kamera yang dirancang oleh manusia ini bisa merekam. Bahkan kita bisa melihat rekaman kita 10 tahun yang lalu, atau kita bisa melihat rekaman orang-orang 50 tahun yang lalu. Itu yang buat manusia bisa menghadirkan kembali gambar secara real, secara fakta, tidak ada yang diubah-ubah. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan kita semua? Kalau bagi manusia buat kamera seperti ini aja sangat mudah, gampang. Dengan 500.000, 1 juta seorang sudah bisa merekam. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampilkan video-video manusia atau gambar-gambar manusia jutaan tahun yang lalu yang kita entah tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Adam, ciptakan Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tidak tahu berapa juta tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu secara detail. Namun Allah mampu untuk menghadirkan itu semua. Dan itu semua akan ditampakkan di hari hisab nanti untuk menghilangkan satu pikiran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu zalim. Allah mengatakan wa mallahu lidzallamin lil 'abid. Kata Allah, Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya, sehingga Allah akan tampakkan ini yang telah engkau perbuat wahai manusia, dan inilah hasil dari perbuatanmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tutup setiap aib-aib kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kesempatan bagi manusia yang bertaubat, manusia yang kembali kepada Allah sebelum nyawa itu sampai ke kerongkongan. Allah mungkin untuk menghapus keburukan kita, dan Allah tidak akan menampilkannya di hadapan khalayak di saat hari tidak mungkin kita untuk mengelak dari apapun yang telah kita kerjakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa-doa kita. Ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami. Allahumma astur auratana. Ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami. Ya Allah, hapuskan dosa-dosa kami. Kita meminta kepada Allah tersebut agar pada hari di mana Allah tampakkan yang tersisa hanyalah kebaikan-kebaikan kita. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia yang mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sangat-sangat mungkin untuk memperlihatkan kepada kita apapun yang telah kita kerjakan. Wa mallahu khabir. Allah itu maha detail. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala satu perlakuan kita. Bahkan dalam ayat wa ma tasqutu min waraqatin
illa ya'lamuha, dan tidaklah satu daun terjatuh ke bumi kecuali Allah mengetahui daun tersebut di mana tempatnya, kapan jatuhnya, apa yang membuatnya terjatuh. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang dikerjakan oleh makhluk. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang membuatmu durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Karim, yang Maha Pemurah. Seakan Allah ingin memperingatkan kita, tidaklah kalian nanti akan malu, terbebani ketika Allah tampilkan semua yang telah engkau kerjakan, baik yang positif ataupun yang negatif. Lantas dengan alasan apa lagi engkau wahai manusia itu menipu Tuhanmu? Gharra itu secara bahasa artinya khada'a. Khada'a itu artinya menipu. Ma gharraka ma khada'aka. Apa yang telah membuatmu itu seakan-akan menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tidaklah engkau sadar wahai manusia, zat yang engkau coba menipunya itu adalah zat yang Maha Karim. Karim artinya pemurah, atau bisa kita katakan juga penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini memanggil seluruh manusia, ya ayyuhal insan. Ya. Insan artinya manusia. Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, bukan hanya memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, tapi Allah memanggil ya ayyuhal insan, wahai manusia. Allah tidak hanya memanggil orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beragama Islam, tapi enggak, Allah panggil seluruh manusia. Karena nanti di hari akhir nanti seluruh manusia yang telah Allah ciptakan, kemudian Allah ciptakan dengan sempurna, baik jasmaninya ataupun rohaninya, yaitu akal, dan dia adalah mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang mendapatkan beban syariat, yaitu dia tidak gila, dia sudah baligh, ya. Maka semuanya akan mempertanggungjawabkan, baik yang dia beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, atau yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, kafirnya atau muslimnya. Semua akan mempertanggungjawabkan. Karena orang-orang yang kafir, yang mereka tidak beriman kepada Allah, mereka pun dihisab. Allah mempertunjukkan kepada kita keadilannya. Walaupun Allah tahu dia tidak beriman kepadamu, namun aku akan tampakkan inilah kesalahan-kesalahan. Dan perlu diketahui, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang kafir, itu diazab oleh Allah karena dosa-dosa mereka juga. Dan azabnya orang-orang kafir itu bertingkat-tingkat, gak semuanya sama. Sebagaimana orang yang beriman masuk surga tingkat-tingkatan. Orang-orang yang kafir walaupun mereka kekal di neraka, tapi azab mereka juga berbeda-beda. Dalilnya paman Nabi SAW, Abu Thalib, merupakan orang yang diazabnya sangat-sangat ringan, kata Nabi SAW. Tapi ada juga orang yang kufur kepada Allah, azabnya sangat pedih di kerak neraka. Siapa? Orang-orang munafik.
Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka, di kerak jahanam. Artinya ada yang paling ringan, ada yang paling berat. Ada juga yang sedang-sedang aja, tergantung dengan kekufuran mereka. Dan orang-orang kafir, ya, di antara dosa-dosa mereka adalah mereka tidak melakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepada manusia selama hidupnya. Di antaranya sholat 5 waktu, puasa, zakat, ya, haji. Mereka terkena dosa karena tidak sholat, walaupun mereka nggak bisa sholat karena mereka punya penghalang. Apa penghalang mereka untuk tidak sholat? Kekufuran. Karena syarat diterimanya sholat adalah muslim. Namun walaupun mereka tidak bisa sholat karena kekufurannya, tetap Allah berikan dosa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Allah bertanya kepada orang penghuni neraka Saqar, ma salakakum fi saqar, kenapa engkau masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, aku dulu bukan orang yang mengerjakan salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, aku juga dulu enggak suka memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan dulu kita suka ngobrol gak penting, ya, atau ngobrol dengan perkara-perkara kekufuran. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu kami juga mendustakan tentang hari akhir. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, sampai mati enggak sholat, enggak suka memberi, suka menghabiskan waktu, dan tidak mempercayai hari akhir, ya, sehingga kami termasuk dari penghuni neraka Saqar. Jadi kata para ulama, ayat ini menjelaskan orang kafir nyesel dulu gak sholat. Qalu lam nakum minal musallin, ya Allah, dulu kami gak sholat, makanya kami neraka Saqar. Sehingga mereka diazab karena mereka tidak sholat, karena tidak puasa seperti itu. Kalau dalam fikih, orang yang kafir asli itu dari lahir, ya. Kemudian misal ternyata Allah berikan dia hidayah, setelah misalnya dia dari lahir kafir, kemudian umur 30 dia masuk Islam, dan dia kafir asli, maka ibadah-ibadah yang wajib yang dia telah tinggalkan selama dia akil baligh itu tidak perlu diqadha. Tapi kalau dia kafirnya kafir murtad, wal'iyadu billah, nas'alullah salamah wal afiyah, kita berlindung kepada Allah dari kemurtadan. Kata para ulama, di antaranya ulama mazhab Syafi'i, mengatakan yang kafirnya kafir murtad, dia harus mengqadha ibadah-ibadah wajib yang dia tinggalkan selama murtadnya. Contoh, ada manusia dia murtad selama 1 minggu misalnya. Dia murtad entah dengan ucapannya atau hatinya, enggak mesti ucapannya, hati juga. Kalau dia udah meragukan Allah sebagai Rabb-nya, dia meragukan sholat enggak wajib, itu kufur. Perbuatan kufur, sholat enggak wajib. Walaupun dia enggak ngomong, dia dalam hatinya. Karena kekufuran itu bisa dengan omongan, ucapan, dan perbuatan, ya. Dia dalam hatinya udah tidak yakin sholat itu udah enggak wajib, itu kufur udah. Maka setelah seminggu dia dengar ceramah tobat, ya. Dia tobat, maka di situ dia harus mengqadha salat-salatnya. Atau memang dia kufur dengan perbuatan, ya udah dia pindah agama, ya. Yang tadinya ke masjid ternyata ke tempat ibadah lain, nauzubillah, nasallallahu alaihi wasallam.
Maka selama dia melakukan kemurtadan tersebut dan dia tidak ibadah, ya, ataupun dia sambil ibadah, ibadahnya tidak diterima. Setelah dia bertaubat, baru dia mengqadhanya. Begitu. Ya. Begitupun puasanya. Ada orang murtad masuk bulan Ramadan, ya, ternyata dia murtad selama 1 bulan. Setelah Idul Fitri dinasihatin sama keluarganya, taubat, ya, masuk Islam lagi, maka puasanya diqadha selama 30 hari seperti itu. Nah, tapi itu zaman sekarang. Kalau hukum Islam nggak mungkin ada orang murtad sebulan, tuh nggak mungkin. Karena hukum Islam orang murtad hukumannya apa? Hukuman mati. 3 hari disuruh taubat nggak mau, sikat. Itu hukum Islam. Kalau hari ini kan nggak mungkin, ya, hari ini tidak mungkin, sehingga kita hanya bisa mendoakan. Kita mendoakan, ya, semoga Allah berikan kembali hidayahnya, ya, dan tidak kembali ke agama yang fitrah ini, Islam. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ketika menjadi khalifah, kemudian proyek pertama yang Abu Bakar lakukan, ya, adalah memberantas orang-orang yang murtad atau nabi-nabi palsu. Ya. Karena mereka apa? Mereka ternyata selama ini beragama Islam karena takut sama Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, tersiar kabar, mereka tenang. Woi, tenang, Muhammad telah wafat, kita nggak perlu lagi beriman, Muhammad telah wafat. Nah, Abu Bakar yang mengatakan, iya, Muhammad memang telah wafat, tapi Rabbnya Muhammad tidak wafat, dan kita harus beriman kepada Allah, ya, walaupun baginda Muhammad SAW telah wafat. Maka mereka tetap tidak beriman. Maka Abu Bakar mengirim pasukan untuk, ya, memerangi mereka. Seperti diperangi langsung mereka yang murtad, mereka yang mengaku nabi palsu, seperti itu. Baik. Oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah, Allah di sini mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah menyebutkan karim, ya, Tuhanmu yang maha mulia. Tuhanmu yang maha mulia, karim. Tuhanmu yang maha pemurah, yang sudah banyak memberikan kebaikan kepadamu dengan sifat karimnya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan sifat Allah yang karim ini, kita merasakan nikmat yang sangat besar, ya. Kita bisa terbangun setelah kita tidur. Kita bisa tertidur setelah kita lelah. Kita bisa beristirahat. Kita bisa merasakan betapa nikmatnya hidup di bumi yang Allah telah ciptakan untuk kita. Dan itulah tujuan Allah ciptakan bumi. Allah ciptakan bumi untuk siapa? Untuk manusia. Di surat Al-Baqarah ayat 21, Allah mengatakan, ya, wahai manusia, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian. Ya, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan bumi dan juga langit, seperti itu. Di ayat selanjutnya Allah katakan, Allah ciptakan itu semua untuk kita. Allah yang maha baik telah mempersiapkan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup di dunia. Bayangkan ketika manusia lahir dari rahim ibundanya, tidak ada hal yang tidak Allah persiapkan.
untuk manusia tersebut. Manusia butuh pakaian. Allah ciptakan hewan, ada sapi, ada kambing, ada domba, yang dengan bulu-bulunya kita bisa menggunakan untuk pakaian. Manusia butuh protein dari daging. Allah ciptakan hewan-hewan tersebut. Allah ciptakan ayam. Manusia butuh apa lagi? Manusia butuh air. Allah turunkan dari langit dengan gratis. Manusia butuh apa lagi? Manusia butuh susu. Ada dari ibunya, ada juga dari hewan-hewan ternak. Manusia butuh perhiasan untuk keindahan dunia. Allah ciptakan emas di dalam bumi. Allah ciptakan perak untuk berhias. Allah ciptakan batu-batu permata untuk manusia berhias diri, dan itu Allah bolehkan, silakan. Selama itu tidak membuatmu tergoda dengan dunia, tidak melalaikanmu, silakan gunakan apa yang Allah telah berikan ini. Tapi dengan syarat, kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di akhir ayat Al-Baqarah tersebut, yang penting engkau tidak menduakanku, kata Allah. Kalian silahkan wahai manusia, nikmati semua yang telah aku siapkan. Allah Maha baik kepada kita. Nikmati semuanya, silahkan. Yang penting kalian tidak menduakanku, kata Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau menyembah zat-zat selain Allah. Karena ada manusia yang dia menikmati hasil ciptaan Allah, tapi yang dia sembah bukan Allah. Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu hal-hal yang dia anggap sebagai pemberi rizki, sebagai pemberi kemudahan, dengan keyakinan mereka. Karena memang secara bahasa ilahun itu artinya adalah Tuhan-Tuhan. Dan Tuhan maknanya sesuatu yang dianggap oleh manusia itu bisa memberikan manfaat dan madarat. Namun ilah yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang karim, Dialah yang karim, yang maha baik sama kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kebaikan kepada kita selama kita hidup, tidaklah kita membalas kebaikan itu dengan taat kepadanya, dengan tunduk kepadanya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita dalam hidup di dunia saja ada orang yang baik sama kita, Pak, tetangga kita dia baik sama kita, kita malu untuk gak berbuat baik lagi kepadanya. Kita malu kalau kita gak membalas kebaikannya. Kalau ada atasan di kantor, dia sangat baik sama kita, subhanallah, penghormatan kita kepadanya luar biasa. Bahkan gak cuma dia kita hormati, istrinya, anak-anaknya kita pun hormat kepada keluarga tersebut, karena kebaikan orang tersebut kepada kita. Kita malu, bahkan karena mungkin kita malu karena gak bisa membalasnya. Kebaikan orang itu terlalu banyak buat kita gak bisa balas. Maka bagaimana dengan pencipta kita? Apa yang bisa kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak mungkin, gak ada. Allah gak butuh kepada kebaikan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak butuh sebenarnya kepada ibadah-ibadah kita. Namun Allah gak butuh sama kita, tapi Allah berikan kebaikannya kepada kita. Manusia memberi, mungkin saja manusia butuh sama tenaga kita. Atasan membantu kita biar kita loyal sama mereka, mungkin. Tetangga memberikan kita bantuan, mungkin saja dia berharap suatu hari nanti kalau dia butuh bantuan, dia juga pengen ditolong. Maka kita berbuat baik kepada manusia agar kalau kita sulit kita bisa ditolong.
Tapi Allah berikan kita semuanya. Allah nggak butuh sama kita. Allah telah karim sebelum menciptakan kita. Allah telah karim, Allah telah baik, pemurah, penyayang sebelum Allah ciptakan kita. Allah Maha Karim, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Tanpa atau dengan keberadaan, tanpa keberadaan kita, Allah Maha Rahim, Allah Maha Karim. Allah nggak butuh sama kita. Allah nggak butuh sama ibadah-ibadah kita. Namun Allah tetap memberikan apa yang kita butuhkan. Tidak memadaratkan Allah kita bersyukur atau tidak, tapi kitalah yang akan mendapatkan madarat kalau kita nggak bersyukur. Tidak memadaratkan Allah kalau kita nggak sholat, nggak akan berkurang dari kerajaan Allah sedikit pun walaupun seluruh manusia itu kufur. Tapi kita yang akan merasakan madarat kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak puasa, kalau kita nggak berbuat baik, kalau kita nggak ibadah. Kita yang akan merasakan madaratnya, karena kitalah yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala telah karim, Allah telah Rahman, telah Rahim sebelum kita ada. Dan ketika kita ada, tidak sedikit memadaratkan Allah ketika kita tidak taat. Namun kitalah yang akan mendapatkan kemadaratan dan kemurkaan dan keburukan dunia dan akhirat kalau kita yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah membuatmu itu durhaka kepada Rabbmu yang Maha Karim, yang Maha Pemurah? Allah. Seakan-akan Allah mengatakan, bisa-bisanya kamu ini wahai manusia tidak taat sama aku, padahal aku yang telah memberikanmu apapun itu. Kalau Allah yang sudah ngomong seperti ini, bicara seperti ini sangat-sangat harus kita dengarkan, bahkan wajib dan layak. Kalau manusia berkata demikian, ya, kita bisa mengelak. Ada orang berbuat baik sama kita, setiap hari dia berbuat baik. Kemudian suatu saat dia mengungkit, kenapa kamu gak nurut sama saya? Padahal saya sudah memberikanmu ini, saya berikanmu ini. Kita bisa bilang, oh ternyata kamu memberikan kepadaku tidak ikhlas. Kamu memberikan kepadaku kebaikan-kebaikan itu dengan harapan timbal balik. Kita bisa mengelak demikian. Namun Allah mengatakan, mengungkit dan menyebutkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Gak ada alasan buat kita untuk mengelak, karena Allah gak butuh sama kita. Allah gak butuh sama kita. Manusia berbuat baik sama orang, bisa jadi kebaikan tersebut ada maunya, ada maksudnya, dan itu bisa dia ungkit karena dia butuh sama kita. Makanya dia berbuat baik, dia butuh sama kita. Namun Allah gak bisa kita mengelak, karena Allah gak butuh sama kita. Allah gak butuh sama sekali. Kita yang butuh sama Allah. Makanya kenapa kita kalau memberi, ya, sebisa mungkin untuk ikhlas agar tidak berharap timbal balik, ya. Karena itu adalah kebaikan yang sesungguhnya, ya. Namun rasa-rasanya sulit. Walaupun kita sudah berusaha untuk mengikhlaskannya, walaupun kita gak ngomong sama di depan orang, tapi ada saja dalam hati kita itu, ya udah saya berikan kebaikan, tapi kok gitu ya. Ada saja. Walaupun kita gak ngomong sama dia, kita gak ngomong sama siapapun,
Tapi dalam hati kita pasti ada. Kan saya sudah berbuat baik sama dia, kenapa dia begitu ya? Nah, mengungkit dalam diri sendiri sulit, susah. Dan rasa-rasanya agak mustahil kalau manusia itu tidak mengungkit apa yang telah dia berikan kepada orang lain. Ketika orang yang diberikan kebaikan itu tidak membalas kebaikannya, siapapun dia, ya tentu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan maksum seperti Rasulullah SAW. Kita manusia biasa, kita pasti menggerutu dalam hati kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak butuh kepada apa yang telah Allah berikan untuk kita. Kemudian Allah mengatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah menyebutkan kebaikannya. Yang kebaikan ini enggak mungkin kita lakukan. Alladzi khalaqaka, dialah Allah yang telah menciptakanmu, fasawwaka. Ya. Fasawwaka, menyempurnakan tubuhmu, fa'adalaka, dan menjadikan tubuhmu itu seimbang. Kebaikan Allah itu enggak mungkin dilakukan oleh manusia. Kalau manusia berbuat baik, mungkin kita balas, mungkin. Ya. Manusia memberikan kita uang misalnya, kita membalasnya dengan tenaga, kita bantu dia, itu diberikan balasan. Namun Allah kebaikannya gak mungkin kita balas. Manusia memberikan kita makanan, kita balas lagi piringnya dengan isi makanan, mungkin kita balas. Namun kebaikan Allah gak mungkin kita balas. Bagaimana cara kita menciptakan? Itu hanyalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya. Allah telah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Dia selanjutnya fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka, dalam bentuk yang Allah kehendaki dia menyusun tubuhmu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka. Jadi kita kalau baca ayat per kalimat itu enak. Kalau sudah paham itu enak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi enggak kecampur-campur kata-kata. Alladzi itu kata sendiri, khalaqaka itu kalimat sendiri, fasawwaka itu kalimat sendiri, fa'adalaka itu kalimat sendiri. Jadi tidak dicampur-campur. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi surah, di bentuk masya'a, apa yang Allah inginkan, rakkabaka, Allah bentuk dirimu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Nah, Allah menciptakan kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan keseimbangan yang sempurna. Ya, dengan keseimbangan yang sempurna. Kalau di sini ada yang dokter atau ada yang ahli kesehatan, ya, pasti dia tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keseimbangan dalam tubuh manusia. Ya. Bahkan dalam tafsir yang kontemporer, ya, tafsir hari ini, ya, di antara Syekh At-Tantawi ini menjelaskan tentang kesempurnaan dan keseimbangan Allah dalam menciptakan manusia. Beliau menjelaskan tentang bagaimana, ya, aliran darah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Beliau juga menjelaskan bagaimana setiap dari sel-sel yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu semuanya saling ketergantungan. Ya, kalau satu rusak, yang lain yang nggak seimbang. Ya, itu adalah kebaikan yang nggak mungkin
disamai oleh manusia. Ya. Gak mungkin disamai oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna ini pada seluruh ciptaan. Pada seluruh ciptaan. Baik yang putih atau yang hitam, yang kulit sawo matang dan dalam ras apapun, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan kesempurnaan. Lantas bagaimana kalau ada manusia yang tidak sempurna, dalam tanda kutip bagian-bagian tubuhnya ada yang tidak berfungsi dengan baik atau cacat tersebut? Ada yang buta, ada yang tuli, ada yang lahir tidak punya tangan. Maka itu adalah bentuk dari hak Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Bagi manusia yang dia telah diciptakan dalam keadaan yang sempurna, maka dia harus bersyukur dengan keadaan. Bagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada bagian tubuhnya yang ternyata tidak sempurna, dalam pandangan kita tentunya, bukan pandangan Allah, dalam pandangan kita, maka baginya dia pun harus bersabar. Dan itu bagian dari menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka bukan tanpa alasan. Allah ciptakan mereka dengan hikmah yang luar biasa, agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan dunia. Agar terjadi keseimbangan. Kalau manusia semuanya tampan dalam pandangan kita, semuanya tampan, lantas tidak ada keseimbangan di sana, hancur. Manusia semuanya satu tipe, kayak orang menciptain robot, semuanya sama. Itu tidak menunjukkan kehebatan. Ketika manusia membuat robot, semuanya sama, 100 robot, 1000 robot, semuanya sama, bentuknya, mukanya, ukurannya. Itu justru menunjukkan kelemahan manusia. Karena gak sanggup membuat robot yang 1000 itu beda-beda, capek, rumit. Tapi Allah menciptakan jutaan, miliaran manusia itu berbeda-beda. Sekembar-kembarnya manusia itu pasti ada perbedaan. Itu justru menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah ingin menunjukkan ada manusia yang aku ciptakan, dia gak punya tangan, dia gak punya kaki, badannya kecil, tapi dia bisa hidup, dia bisa ngomong, dia bisa berpikir. Itu menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan kehebatan Allah untuk kita. Manusia dia buat robot, kemudian konslet, gak bisa digunakan. Tapi Allah ciptakan manusia, gak punya tangan, gak punya kaki, pendek, kecil, tersisa badan sama kepala, bisa ngomong, bisa mikir. Bahkan mungkin dia bisa menjadi seorang yang hebat kalau dia serius. Menunjukkan kesempurnaan Allah di atas kesempurnaan. Dari situ kita melihat. Dari situ kita melihat. Jangan yang kita lihat adalah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia itu gak sempurna, kasihan. Kalau Allah itu Maha Karim, Maha baik, kenapa Allah jadikan dia dapat musibah demikian? Jangan dari sisi itu kita melihat. Kalau kita melihat Allah dari sisi demikian, artinya kita yang kurang akalnya. Tapi kita lihat dari sisi yang lain. Kita lihat dari sisi kesempurnaan
sisi betapa Allah membuat dunia ini seimbang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyeimbangkan setiap ciptaannya. Ada laki-laki, ada wanita. Ada bulan, ada matahari. Ada siang, ada malam. Terus selalu ada lawannya. Selalu ada hal yang sepadan. Begitupun ada manusia yang secara pandangan kita dia sempurna, ada yang tidak sempurna. Ada manusia yang tampan, ada yang tidak tampan. Seimbang dunia. Namun mau yang tampan, mau yang tidak tampan, mau yang cantik, mau yang tidak cantik, semua Allah Subhanahu wa taala tuntut untuk beribadah. Dan semua akan menjalani takdirnya. Siapa yang dia hatinya baik, Allah akan terima dia di surga. Allah tidak menerima orang di surga karena ketampanan, karena keindahan fisiknya, karena fisiknya bagus atau tidak. Allah lihat hati. Karena hati manusia itu yang Allah nilai. Allah tidak memandang fisik manusia. Baik yang tadi Allah ciptakan tanpa tangan, tanpa kaki, buta, tuli, Allah tidak peduli dengan fisiknya. Namun Allah melihat hatinya. Kalau dia adalah seorang yang buta, kemudian bisu, namun hatinya baik, dia akan masuk surga dan mendapatkan hak yang sama dengan mereka yang fisiknya sempurna. Namun yang fisiknya sempurna, hatinya tidak baik, dia pun tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabaka. Dalam bentuk apapun Allah menyusun tubuhmu. Di ayat yang lain Allah mengatakan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Dan kita manusia adalah ciptaan terbaik Allah Subhanahu wa taala, ya, dari makhluk-makhluk yang paling mulia seperti itu. Makhluk yang paling mulia. Dalilnya apa? Allah suruh malaikat, Allah suruh jin untuk sujud sama Adam. Allah suruh mereka untuk sujud sama kita, sama Adam alaihissalam. Sujudlah wahai para malaikat. Di surat Al-Baqarah Allah jelaskan, ya, sujud kalian kepada Adam. Ini adalah makhluk yang aku telah ciptakan. Namun ternyata iblis tidak mau sujud, karena dia sombong. Dia mengatakan khalaqtani minna, kata iblis, ya Allah, Engkau ciptakan aku dari neraka. Wa khalaqtahu min tin, Engkau ciptakan dia dari tanah, ya. Dan aku lebih baik darinya. Itu maksiat pertama. Maksiat pertama makhluk, ya, yaitu kesombongan. Maka kita adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang dengan kesempurnaan, dengan kebaikan, maka syukurilah hal tersebut. Baik. Sampai jam berapa? Sampai sekarang. Oh, saya kira jam 6. Baik. Baik. Kemudian satu ayat lagi, kalla bal tukadzibuna biddin, ya. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya, bahwasannya engkau
tidak hanya bermaksiat saat di dunia, engkau juga mendustakan tentang keberadaan hari akhir. Dan ini adalah kekufuran atau kekufuran yang sangat besar efeknya dalam kehidupan manusia, yaitu orang tidak percaya dengan hari akhir. Allah seringkali dalam banyak ayat menjelaskan, wahai manusia, kalian telah mendustakan hari akhir. Kenapa? Karena ini efeknya sangat besar. Manusia yang meyakini dengan hatinya hari akhir itu akan tiba, maka sangat kecil kemungkinan bagi dia untuk tidak bertaubat kepada Allah. Sebaliknya, manusia yang tidak meyakini hari akhir itu akan tiba, sangat besar kemungkinan bagi dia untuk terus berbuat buruk dan bermaksiat. Karena manusia yang tidak meyakini bahwasanya apapun yang dilakukan di dunia itu akan dibalas, dia nggak akan peduli. Lakukan saja apa yang dia ingin lakukan, terus dia berbuat. Manusia yang menyadari hari akhir itu akan tiba, hari di mana manusia itu akan merasakan apa yang telah dia perbuat, maka dia akan banyak sekali untuk berpikir dan mengerem untuk berbuat hal-hal yang buruk. Sebagaimana manusia yang tahu efek dari mengkonsumsi minuman manis suatu hari nanti, dia akan mendapatkan penyakit gula misalnya, maka dia akan banyak ngerem. Tapi orang yang nggak tahu bahwasannya mengkonsumsi minuman manis itu akan membuatnya kena penyakit gula, dia nggak akan ngerem. Karena dia nggak tahu, nggak punya ilmunya. Dia makan apapun, udah pokoknya yang penting syahwat makan saya terpenuhi. Apapun dia makan, ternyata kena sakit ini, sakit itu. Karena dia nggak punya ilmunya. Tapi orang yang punya ilmunya, bahwasannya apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya itu akan berefek negatif di kemudian hari, dia akan banyak keren. Karena dia punya ilmu. Dia tahu kalau makan ini kebanyakan nanti sakit asam urat. Kalau makan ini kebanyakan nanti akan darah tinggi. Ini kebanyakan akan ini. Dia banyak keren. Dia cobain sedikit aja. Begitu buat manusia. Gak mungkin manusia gak maksiat, gak mungkin. Tapi dia tahu, kalau kebanyakan maksiat itu juga berbahaya. Akhirnya dia banyak keren. Tapi sekali-kali terjerumus, itulah manusia. Terjerumus, dia bertobat. Untuk apa? Agar dia tahu, saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keburukannya itu lebih sedikit daripada kebaikannya. Agar kebaikannya lebih banyak sehingga dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang mampu untuk merasakan surga yang begitu indah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Nanti hari kiamat kan semua makhluk dikumpulkan. Apakah itu termasuk hewan, malaikat dan setan? Dan apakah nanti malaikat dan setan bisa juga? Yang mendapatkan beban syariat itu jin dan manusia. Jin dan manusia. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makanya jin itu mereka juga kena syariat Nabi Muhammad. Jin juga sholat, puasa, dan dalam banyak sejarah Nabi beberapa kali mengajarkan bangsa jin. Nabi mengajarkan bangsa jin. Nabi ngajarin mereka baca Quran, ngajarin mereka sholat, ngajarin mereka makanan halal dan haram.
ya, jin itu pernah bertanya sama Rasulullah. Ya, ketika itu Rasulullah ya dalam cerita sedikit, ya Rasulullah SAW ketika itu sedang berkemah di sebuah tempat, ya. Kemudian tiba-tiba pas ketika malam hari, sahabat kehilangan Rasulullah. Semua sahabat panik. Ini Rasulullah mana? Aku nggak ada. Dicari sampai tengah malam nggak ada. Akhirnya mereka capek tidur. Ketika pagi hari Rasulullah tiba-tiba datang. Para sahabat bergembira, wah Rasulullah kemana aja engkau? Kami semalaman panik, kami merasa tidak bisa menjagamu. Kata Rasulullah, mau nggak kalian aku kasih tahu semalam aku di mana? Kata Rasulullah, oh kata sahabat, baiklah. Maka berjalan para sahabat ke tempat dulu semalam Rasulullah itu berkemah. Kemudian para sahabat mendapatkan ada tulang belulang sama bekas api unggun. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, semalam aku dari sini, kami dari sini, kok nggak ada engkau? Iya, karena semalam aku dibawa oleh bangsa jin ke tempat ini sehingga kalian tidak bisa melihat. Apa yang mereka lakukan? Ya, kata Rasulullah, semalam mereka bertanya kepadaku tentang makanan apa yang halal untuk mereka. Ya, kata Rasulullah, ya makanan yang halal untuk kalian adalah tulang belulang, dan makanan untuk hewan ternak kalian itu adalah ada hewan ternak yang ada, saya lupa. Intinya Rasulullah menjawab pertanyaan mereka tentang makanan yang halal buat mereka. Subhanallah, jin aja nanya makanan yang halal buat mereka apa? Ya, akhirnya kata Rasulullah, mereka adalah sama seperti kalian, mereka juga beribadah, mereka juga ya menjalani syariat seperti itu. Jadi mereka yang kufur akan dihisab. Hewan-hewan dihisab, tapi tidak diazab. Dalam sebuah hadis dikatakan, hewan yang menzolimi hewan yang lain dengan menanduknya, kemudian mati karena ditanduk, dia akan dihisab. Setelah dihisab, dia akan dihilangkan, ya. Dileburkan menjadi tanah, begitu. Di surat An-Naba kita sudah pernah bahas. Ya laitani kuntu turaba. Di akhir ayat An-Naba kata orang-orang kufur, ya, ketika melihat hewan itu dijadikan tanah oleh Allah setelah dihisab, kata orang yang kafir, aku pengen tuh kayak hewan itu. Setelah dihisab selesai perkaranya. Ya, kita manusia enggak dihisab, kita enggak selesai perkaranya. Akan ada balasan. Hewan dihisab tapi selesai perkaranya. Ya, jin dihisab, malaikat enggak. Karena mereka enggak ada beban syariat seperti itu. Barakallahu fiik, jazakumullah khair, pertanyaan bagus, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya Tuhan, majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.